Sungguh sangat rahasia. Bab 242. Setelah bangun tidur dari tidur siang, Yuki menemani Ken ke taman untuk jalan santai. Di saat ia memegang tangannya dan bersiap untuk kembali, melihat mobil Rehan dari kejauhan. Dengan sehati, Rehan menekan klakson dari dalam mobil dan mengulurkan tangan dari jendela untuk melambai pada ibu dan anak itu. Ken segera menoleh dan melihat ke arah mobil, lalu berkata, "Mama, Papa sudah pulang." Yuki menundukkan kepalanya dan menciumnya dan berkata, "Sayang, kamu sangat pintar. Papa sudah pulang." Dia menggenggam tangan Ken dan berdiri di bawah pohon menunggu Rehan. Rehan memarkir mobilnya. Saat melihat pemandangan seperti itu, matahari terbenam. Wanita yang tersenyum lembut menggendong anak yang patuh dan manis, berdiri di bawah pohon menunggunya. Angin musim panas yang hangat perlahan-lahan berhembus menembus aroma bunga dan tanaman, dan udaranya segar dan manis, membuat orang bahagia ingin menghela napas. Hidung Rehan tiba-tiba terasa tersumbat. Ternyata di saat kebahagiaan sampai di titik puncaknya, juga bisa membuat dia ingin menangis. "Sayang, Papa sedang berjalan kemari. Apakah kamu mau pergi menyambutnya?" Yuki bertanya dengan suara lembut pada Ken. "Iya, Ma." Ken melepaskan genggaman tangan Yuki, menggunakan instingnya berlari ke depan, sambil berlari sambil berteriak, "Papa, Papa, Ken di sini. Kamu di mana?" Rehan melangkah cepat, menggendong Ken untuk duduk di atas pundaknya. "Ken, Papa sudah pulang." Rehan memegang lengan Ken, tangan satu lagi memegang pinggang Yuki. "Sudah lapar belum?" tanya Rehan. Yuki menunjukkan mimik sedihnya, lalu berkata, "Sangat lapar. Menunggu kamu pulang mentraktir kita makan besar malam ini." Rehan menghentikan langkah kakinya, lalu berkata, "Yuki, kakek ingin menemuimu. Malam ini kita bersama pergi ke rumahnya. Menemani dia makan malam, oke?" Yuki tidak masalah, menganggukkan kepala dan berkata, "Baiklah, mengapa kakek tidak tinggal bersamamu? Apakah ada keluarga lain yang tinggal di rumah itu?" Awalnya mereka hanya ngobrol biasa. Tangan Rehan tiba-tiba bergetar. Yuki memandangnya dengan aneh dan mendapati wajahnya pucat. Dia bertanya dengan khawatir, "Apa yang terjadi padamu? Apakah tidak enak badan?" Rehan mengencangkan genggaman lengannya dan memeluk dia dengan erat. "Tidak apa, ayo jalan." Rehan memanggil Naira dan bersama Yuki menggenggam tangan Ken dan keempatnya menuju ke garasi mobil keluarga Rehan. Untungnya ada Ken. Suasana di mobil tidak terlalu canggung. Naira dan Ken berbicara dan tertawa, membuat dia melupakan rasa canggung antara dia dan Yuki. Benar, masih ada anggota keluarga di rumah itu. Tapi kamu belum tentu berjumpa dengannya. Ketika Yuki lupa pertanyaan yang tidak dijawab Rehan sebelumnya, Rehan tiba-tiba mengeluarkan sebuah kalimat.
Yuki menoleh untuk mencari mata Rehan dan menemukan bahwa Rehan sedang menatap jalan di depan, seperti sedang ada masalah. Yuki sangat penasaran. Apakah Rehan memiliki saudara lelaki atau perempuan yang tidak sah? Mengapa itu terlihat sangat aneh? Yuki memikirkannya dengan buruk. Keluarga Rehan benar-benar misterius. Dia sudah akan menjadi menantu perempuan dari keluarga Rehan, dan dia bahkan belum pernah melihat calon mertuanya. Hantu wanita dalam film horor. Bab 243. Setelah menyetir selama 1 jam, akhirnya mobilnya pun berhenti. Seorang kepala pelayan datang untuk membuka pintu untuk Rehan dan berkata, Tuan muda, Nyonya, Nona, makan malam sudah disiapkan. Pimpinan telah menunggu kalian di ruang makan." Selama percakapan, tatapan matanya menatap Yuki dengan tatapan tajam, membuat Yuki merasa ketakutan. Rehan berjalan ke ruang makan bersama istri, anak-anak, dan saudara perempuannya. Dan ternyata kakek Rehan sudah menunggu di meja makan. Meja makan persegi panjang itu terlihat panjang dan lebar, dengan bunga-bunga indah dan peralatan makan yang terbuat dari perak tertata indah di atas meja. Hidangan pembuka pun sudah tertata, bermacam jenis hidangan makanan. Hanya saja, tampak yang sempurna ini membuat bayangan kakek Rehan sendiri terlihat kesepian. "Sudah datang? Cuci tangan sebelum makan," kata kakek Rehan yang terlihat tegas. Melihat Yuki dan Ken menjadi terasa hangat. Ken dengan patuh jatuh dalam pelukan kakek Rehan. Dengan suara manisnya, "Kakek buyut." Panggilannya membuat kakek Rehan tersenyum. "Kakek, setelah makan malam, mintalah Bibi Wulan berberes. Kamu pindahlah ke rumah. Ken setiap hari selalu ribut mencari kakek buyut." Rehan membujuk kakek Rehan. Yuki matanya mulai berkaca-kaca, merasa seperti akan ada perubahan. "Baiklah." Kakek Rehan mengangguk. "Semakin lama aku tinggal di sana, hanya akan merepotkan." Suasananya sedikit canggung. Bahkan Naira yang selalu cerewet hanya menundukkan kepalanya dan makan dengan diam. Kecurigaan di hatinya Yuki selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. "Yuki, kamu menikah dan masuk ke keluarga kami. Aku benar-benar bahagia. Aku melihatmu untuk pertama kalinya. Aku tahu bahwa kamu adalah anak yang baik." Kakek Rehan tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan dan menatap Yuki. Dipuji oleh orang tua, Yuki jadi tersipu malu, lalu berkata, "Kakek, aku juga merasa terhormat bisa menjadi cucu menantumu." Rehan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum pada Yuki. Wanita kecil itu semakin pintar bicara. Lihatlah omongannya, terdengar sungguh enak didengar. Kakek Rehan berbicara dengan girang. "Yuki, masalah kalian, Rehan sudah menceritakannya. Kamu telah banyak menderita, dan kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk." Yuki benar-benar merasa malu. Dia benar-benar tidak melakukan apapun. Mengapa kakek Rehan melihatnya bagaikan seorang pahlawan?
Ujung jari kaki menendang kaki Rehan di bawah meja, menunjukkan bahwa dia butuh bantuan. Rehan hanya menatap tatapan malu Yuki dan sama sekali tidak mau membantu. Hanya Naira. Setelah selesai meminum supnya, dia meletakkan dengan keras sendoknya ke atas mangkok. Dan terdengar suara nyaring dari benturan itu. Tidak ada pilihan. Yuki hanya bisa patuh. Tidak berhenti menganggukkan kepala. Di saat suasana canggung, ada suara panik dari tangga di lantai 2. "Nyonya, Anda tidak boleh turun. Anda tidak boleh turun." Semua orang terdiam. Rehan berdiri dan bergegas menuju ke sana. Yuki mengangkat kepalanya menghadap ke lantai 2, dan ketika dia melihat sosok orang itu, kulit kepalanya terasa dingin sehingga dia hampir menjerit. Itu adalah seorang wanita. Tapi wanita macam apa itu? Seluruh wajahnya tidak terlihat bentuk wajah manusia. Dan setengah dari kulit kepala terkelupas, menunjukkan bekas luka. Tidak ada kelopak mata kanan dan mata kiri. Mata merah berdarah menonjol keluar. Hanya tersisa 2 lubang hitam kecil pada hidungnya. Bibir miring dan cacat, memperlihatkan setengah gusinya. Sepenuhnya adalah hantu wanita di film horor. Yuki secara refleks menutup kedua mata Ken. Setelah menutup rapat kedua mata Ken, baru tersadar bahwa Ken memakai penutup mata. Sibuk memanggil Naira di sebelahnya yang terpelongo. "Naira, kamu segera bawa Ken keluar." Dia tidak tahu siapa wanita itu. Tetapi hal pertama yang harus dia lakukan adalah melindungi putranya. Rehan bergegas menuju ke sana dan menarik lengan wanita itu. "Kembali, jangan menakuti Ken." Wanita itu menangis dan tertawa. Suaranya kasar menusuk telinga. "Lepaskan aku. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Kalian yang gila. Kalian semua gila. Aku tahu Naira sudah datang. Aku ingin melihat Naira. Lepaskan aku." Pengawal keluarga Rehan sudah tiba bersama dengan Rehan. Mereka akan menggendong wanita cacat itu dan berjalan jauh menuju koridor. Koridornya dalam dan lampu agak redup. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Mata merah berdarah itu lurus menatap mata Yuki. Keluhan dan kebencian di matanya membuat Yuki berkeringat dingin.